Saudara sekalian, kita bahas satu tema masih tentang kebangkitan, yaitu khususnya kepada Thomas ya saudara. Thomas mungkin sering diidentikan dengan orang yang ragu gitu ya. Atau sekarang mungkin ada istilah yang cukup populer namanya skeptik atau skeptis, saudara. Ya. Apakah Thomas ini termasuk orang yang skeptik ya, skeptis gitu ya, peragu gitu ya. Kan memang ada tipe orang yang berbeda-beda. Ada orang memang mudah percaya segala sesuatu, tapi ada orang yang juga terus mempertanyakan segala sesuatu dan tidak mudah untuk percaya segala sesuatu. Ini mungkin yang sering kita sebut tadi ya, skeptis itu ya. Yang artinya meragukan segala sesuatu. Itu ya, selalu meragukan sampai ada bukti yang benar-benar jelas. Nah, apakah Thomas ini dikategorikan orang yang skeptik ini, Saudara? Atau menjadi orang yang skeptik itu baik apa enggak gitu ya. Orang yang selalu meragukan banyak hal gitu ya. Misalnya meragukan kebenaran iklan atau marketing. Ya, kalau tahu sudah tahu iklan marketing itu selalu hiperbol, selalu melebih-lebihkan. Nah, ada orang yang selalu meragukan, oh nggak benar iklan pasti nggak benar gitu ya. Susu misalnya yang bisa membuat orang tinggi, membuat orang gemuk dalam sesaat gitu ya, itu pasti dianggap diragukan, itu pasti nggak benar itu iklan seperti itu gitu ya. Jadi orang skeptik akan berpikir begitu. Atau meragukan komposisi makanan pada bungkus makanan misalnya. Ya ini pasti bungkus makanannya nggak benar di ini ya, nggak semua dimasukkan, nggak semua jujur ada di situ, yang tertera di situ nggak mungkin semuanya persis begitu ya. Atau meragukan perkataan orang-orang terdekat, bahkan sahabat-sahabat kita gitu ya. Kita ragukan, selalu ragukan. Ya atau mungkin perkataan pasangan gitu juga mungkin selalu diragukan sampai itu betul-betul dia yakin benar baru dia percaya gitu. Atau meragukan kemampuan rekan kita untuk menyelesaikan satu tugas, untuk menjalankan satu pelayanan. Kita selalu meragukan dia. Ya, jadi pikiran kita selalu ragu dan kita selalu nggak yakin ya. Tapi karena memang harus dikasih ya dikasih gitu ya. Sudah baik nggak sebetulnya menjadi orang skeptik yang sangat meragukan segala sesuatu itu? Ya, apakah boleh jadi orang seperti itu, saudara? Ya, kita tidak tahu tapi kita terus meragukan gitu ya. Itu persoalannya sebenarnya trustnya sebenarnya ya. Persoalan isunya itu ada trust kepercayaan. Baik buruknya seperti apa, ya saudara kita tahu lah. Ya, masing-masing orang bisa mempunyai sesuatu yang buruk, saudara. Atau ada hal baiknya gitu ya. Sisinya ada baik, ada buruknya. Tapi kita coba lihat, saudara, bagaimana tanggapan Tuhan Yesus untuk orang-orang yang terlalu meragukan sampai itu membutuhkan satu fakta yang betul-betul di depan mata. Orang-orang yang selalu mengandalkan logika atau bukti baru bisa percaya. Bagaimana tanggapan Tuhan Yesus? Maksudnya kita lihat di tulisan Yohanes pasal 20 ayat 19, saya bacakan buat kita dulu 19 sampai 20. Ini tentang Thomas ya dan murid-murid yang lain. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut eh, kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu saya lompat di ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 rasul itu, 12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. Saudara sekalian, jadi ini ada satu kondisi di mana pintu-pintu itu tertutup, terkunci, ya. Murid-murid itu berkumpul di dalam satu ruangan karena takut. Tiba-tiba Yesus datang, berdiri di tengah-tengah mereka secara ajaib. Pintu-pintu terkunci pun tidak menjadi halangan untuk Yesus hadir di situ. Yesus tunjukkan kepada murid-muridnya itu bekas luka di tangan dan di lambung
untuk meyakinkan bahwa ini Yesus yang sama, yang disalibkan, untuk meyakinkan mereka sekarang dia muncul di depan mereka, hidup, bangkit. Nah, murid-murid sangat bersuka cita, mereka terhibur. Tapi Alkitab katakan Thomas tidak ada pada waktu itu. Dan Thomas diberikan satu testimoni dari murid-murid bahwa kami telah melihat Tuhan. Ini yang ngomong bukan satu dua orang, tapi semua yang melihat berkumpul dan mencari Thomas mengatakan kami melihat Tuhan. Saudara, respon Thomas tadi sudah kita baca. Thomas berkata, sebelum tadi itu semua dia lakukan, mencucukkan jarinya, tangannya, dia mengatakan sekali-sekali aku tidak akan percaya. Saudara, mengapa Thomas harus menuntut sesuatu seperti itu? Sampai segitu kerasnya dia itu menuntut untuk melakukan, membuktikan, meyakinkan dirinya untuk bisa percaya kepada Tuhan yang bangkit. Sudah mungkin ada alasan, misalnya pertama Thomas mungkin berpikir murid-murid itu sedang melihat penampakan atau mungkin melihat hantu. Ada kejadian sebelumnya di mana Yesus itu dianggap hantu. Misalnya di Matius pasal 14 ayat 26, ketika murid-murid itu melihat Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena ketakutan. Jadi ada pengalaman mereka menganggap Yesus sebagai hantu. Nah, ini yang muncul di depan mereka ini apakah penampakan atau hantu gitu ya. Gitu ya. Jadi saudara mungkin pernah melihat hantu nggak? Ya. Apakah hantu punya tubuh fisik yang kita bisa lihat? eh, yang pernah lihat setan, pernah lihat tubuh fisik setan secara jelas dekat nggak itu ya? Apakah hantu bisa memegang sesuatu, mengambil sesuatu untuk makan? Yesus nanti di pantai Tiberias setelah peristiwa ini itu bakar ikan. Jadi dia pasti pegang, dia pasti ambil, mungkin juga bahkan dia makan di situ ya. Jadi tubuhnya ada, Saudara. Ya, bisa dipegang. Makanya Tuhan Yesus perlihatkan kepada murid-murid yang lain. Terlihat jelas dan di depan mata betul-betul fisik itu ada, tubuh itu ada. Yohanes kan menuliskan Yesus itu ada firman yang inkarnasi dalam daging, berdaging, bertubuh, ya. Nah, kalau ada orang yang tidak mengakui Yesus punya tubuh, Yesus itu cuma penampakan atau cuma roh, ini penyesat sebenarnya atau antikristus. Di Yohanes 1:17 itu banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia atau dengan kata lain menjelma menjadi manusia dalam daging gitu ya. Nah, itu adalah si penyesat dan antikristus. Ya, saudara, tentang penyesatan ada banyak sekarang tentang penyesatan. Salah satunya itu yang muncul sekarang tuh Kristen progresif, saudara kan kita tahu. Ya, ini juga satu kelompok yang tidak percaya Yesus satu-satunya keselamatan. Di luar Yesus ada keselamatan. Ya, dan mereka hanya perlu berbuat baik untuk bisa diselamatkan. Mereka meragukan Alkitab karena Alkitab dianggap berkontradiksi satu sama lain. Mereka meragukan otoritasnya dan tidak mengakuinya, sudah. Jadi ini jelas juga salah satu bentuk penyimpangan dari Alkitab, ya. Dan Alkitab juga sudah mengatakan, sudah menubuatkan bahwa pada akhir zaman begitu banyak muncul penyesatan. Ya, nah kalau kita lihat belakangan ini penyesatan yang terus ada, ya kita tidak heran, saudara. Alkitab sudah mengatakannya. Cuma kita harus berhati-hati sebagai jemaat Tuhan supaya menyelidiki semua ajaran, menyelidiki semua aliran, sehingga yang mana yang sesuai dengan Alkitab, mana yang kita harus tolak karena bertentangan dengan Alkitab, saudara. Jadi tentang Yesus sebagai yang punya tubuh ini, ya kita percaya bahwa Yesus betul-betul bangkit, saudara. Ini bukan penampakan hantu atau roh gitu ya. Yesus punya tubuh dan tubuhnya ini tubuh kebangkitan. Bisa disentuh, bisa dipegang, bisa dilihat secara jelas. Ya, nah, Thomas pikir tadi ini mereka lihat penampakan saja. Yang kedua yang mungkin menjadi keraguan Thomas itu karena Thomas ini sangat menjadi orang yang sangat waspada terhadap segala bentuk tipuan ya. Jadi murid Yesus yang namanya Thomas ini kan dia punya spirit yang luar biasa mengikut Tuhan. Misalnya di Yohanes 11 ayat 16 dikatakan, lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya,
yaitu murid-murid yang lain, mari kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Jadi semangat mengikut Yesusnya itu berkobar-kobar sekali, sampai siap untuk pergi mati juga bersama-sama dengan Tuhan. Seperti spirit murid-murid yang lain juga. Dia juga tidak kalah dan siap untuk mati dengan Kristus. Jadi punya satu komitmen, satu api, satu semangat yang terus menyala mau ikut Tuhan meskipun mati katanya. Tapi begitu dengar Yesus mati, Yesus apa disalibkan, dia jadi bingung. Dia sangat waspada. Jangan-jangan sepertinya mungkin dia melihat ini, wah, udah ya sudah nggak ada harapan apa-apa. Ya Yesus yang tadinya diharap-harapkan sekarang sudah tidak ada. Jadi sangat waspada terhadap segala bentuk tipuan yang mungkin lebih menyakitkan lagi. Ya, barangkali memang ini kelihatannya reaksi yang berlebihan ya. Thomas harus mengatakan seperti itu. Mungkin juga satu ungkapan arogansi Thomas, ya, ingin mencucukkan tangannya ke dalam bekas paku dan ke dalam lambungnya. Ya, mungkin satu apa ya, untuk meyakinkan diri supaya tidak tertipu gitu ya. Sampai mengungkapkan seperti itu. Ada satu arogansi, satu reaksi yang berlebihan sampai situ. Ya. Dengan kata lain, Thomas ini mungkin menahan diri untuk percaya. Menahan diri dulu ini sampai benar-benar mengalami Yesus yang bangkit itu secara pribadi. Nah, inilah sifatnya Thomas. Ya, ingin betul-betul mengalami dulu, baru dia mau percaya. Menuntut dulu bukti yang menurut kehendaknya sendiri, baru dia mau percaya. Sudah saya yakin bahwa tidak ada keraguan yang tidak diketahui oleh Tuhan. Dan tidak ada pikiran manusia yang tidak diketahui Tuhan. Apa yang dipikirkan Thomas, apa yang diragukan Thomas, apa yang dikehendaki Thomas untuk dia lakukan, Yesus pun tahu. Sudah. Maka di minggu berikutnya, ya 8 hari kemudian, di ayat 26, 27, 28, 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu, dan sekarang Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Sekali lagi sudah situasinya mirip, pintu-pintu terkunci, mereka berkumpul, hanya sekarang ada Thomas di dalamnya. Yesus hadir lagi secara ajaib, ya tanpa ada masalah dan menunjukkan diri secara ajaib dan khususnya kepada Thomas. Langsung Yesus memberikan satu challenge menantang dia. Berarti Yesus tahu apa yang dia pikirkan. Yesus tahu apa yang dia dikehendaki oleh Thomas. Yesus Maha tahu. Sehingga Tuhan langsung menyodorkan tangannya dan memperlihatkan lambungnya kepada Thomas. Coba pertanyaannya adalah, beranikah Thomas melakukan seperti perkataannya itu? Atau dia langsung malu tersungkur dan mengaku Yesus Tuhanku dan Allahku? Saudara, saya kalau berada di dalam situasi itu, saya membayangkan, saya kira Thomas tidak berani menyentuh tangan dan lambung Tuhan Yesus. Ya, mungkin dia hanya satu spiritnya aja untuk berkata mau, tapi mungkin pada kenyataannya tidak sampai dilakukan. Karena pernah ada kejadian nanti bahwa Yesus tidak disentuh dulu. Misalnya ketika Maria Magdalena menemukan Yesus hidup, dia pengen menyentuh kaki Tuhan Yesus, tapi Yesus melarangnya. Yesus berkata kepada Maria Magdalena, jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Jadi ini eh, Tuhan tuh melarang juga Maria untuk menyentuh kakinya, karena dia belum pergi kepada Bapa. Kita tidak tahu alasannya, tapi itu perkataan Tuhan Yesus. Tapi yang jelas Tuhan mengetahui apakah Thomas berani menyentuhnya atau tidak. Ya, saya kira bukti kebangkitan itu sudah ada di depan mata. Ya, yang pertama itu Yesus tahu pikirannya Thomas. Itu sudah menunjukkan bahwa dia bukan orang yang lain, tapi dia Tuhan yang sama yang mengetahui. Ya,
mengetahui pikiran Thomas yang mau mencucukkan jarinya, mau memasukkan tangannya ke dalam lambungnya. Kemudian juga bukti yang fisik yang kelihatan di depan mata itu beda dengan penampakan, saudara. Ya. Dan Tuhan bersedia kalau sampai harus pun kalau Thomas harus melakukan itu. Ya. Dan itu sudah menjadi bukti yang cukup. Yesus muncul di depannya dan Yesus tahu pikirannya dan Yesus bersedia untuk Thomas pegang. Saya kira itu sudah menjadi bukti yang cukup untuk percaya tanpa harus menyentuhnya lagi. Satu langkah yang lebih lebih maju lagi. Saya kira tidak perlu dan itu sudah cukup. Maka Tuhan Yesus berkata, berhentilah ragu dan percayalah. Jangan tidak percaya, melainkan percayalah. Ya. Saudara, kita tidak melihat apakah Thomas melakukan atau tidak. Ada orang berkata Thomas melakukannya, mencucukkan jarinya benar-benar. Makanya ada lukisan-lukisan yang dilukis itu Thomas betul-betul mencucukkan jarinya dan memasukkan tangannya ke dalam lambung. Tapi juga ada yang mengatakan bisa juga tidak, ya itu. Nah, murid-murid Tuhan yang lain itu waktu melihat Tuhan itu membuat satu pengakuan. Kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas membuat satu pengakuan waktu dia melihat Tuhan di depan mata dan Tuhan yang mengetahui pikirannya, dia langsung memberikan satu pengakuan, ya Tuhanku dan Allahku. Saudara, ada penafsir yang mengatakan bahwa pengakuan Thomas ini pengakuan terbesar, ya, secara teologis. Kenapa? Karena ini merupakan pengakuan tentang keilahian Kristus, pengakuan tertinggi tentang keilahian Kristus. Jadi murid-murid itu sudah mengalami satu perubahan dalam perkembangan secara teologis mereka mengenal Tuhan. Ya, sekarang Yesus bukan rabi biasa, tapi Allah yang hidup, Tuhanku dan Allahku. Sudah Thomas mungkin pernah atau dituduh sebagai orang yang peragu, yang tidak percaya. Tapi waktu dia melakukan pengakuan, mungkin dia memang tidak percaya. Dia menuntut satu bukti yang dia bisa klaim langsung. Tapi juga orang yang peragu ini membuat satu perubahan radikal di dalam imannya setinggi mungkin, bahkan melampaui mungkin murid-murid yang lain. Dia mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Ini belum keluar dari mulut murid-murid yang lain, tapi keluar dari seorang yang pernah meragukan Yesus. Ya. Tapi ini dilakukan oleh Thomas, diucapkan itu karena dia sudah melihat bukti yang tidak bisa disangkal lagi. Bukti yang benar-benar ada di depan mata. Ya, Tuhan Yesus seperti ingin berkata, tentu saja kamu percaya karena engkau cukup melihat bukti, menyaksikan. Akulah Allah yang telah bangkit dari kematian. Tetapi nanti banyak orang yang terpanggil untuk percaya tanpa pengalaman seperti ini. Tanpa pengalaman yang luar biasa yang seperti kamu alami. Jadi seharusnya iman sejati itu memang harusnya melampaui pengalaman pribadi orang. Iman sejati itu tidak tergantung pada situasi atau kondisi apapun. Tidak tergantung yang kita lihat. Itulah sebenarnya sifat iman yang sejati. Tidak lihat pun tapi percaya. Itu ya. Jadi tidak perlu ada sampai ada satu pengalaman yang membuat meyakinkan kita. Ya, makanya mujizat pun tidak bisa menjadi landasan untuk iman meskipun kita mengalami. Iman sejati itu dilandaskan pada perkataan Tuhan, firman Tuhan. Ya, kita percaya pada janji Tuhan juga yang belum terjadi tapi kita percaya. Itu sifat iman yang sejati. Melampaui pengalaman, tidak tergantung situasi atau kondisi apapun. Ya. Bahkan saya sakit pun, saya menderita pun, harusnya itu tidak mempengaruhi iman. Tidak tergantung pada situasi. Ya, karena kita tetap percaya kepada Allah sebagai pribadi yang pantas dipercaya, ya Saudara. Saudara, di zaman ini kita tidak punya hak untuk mengharapkan atau menuntut Tuhan menampakkan diri lagi supaya orang-orang itu beriman, supaya membangkitkan iman kita. Tidak perlu dan kita juga tidak berhak, Saudara. Tuhan sudah memberikan tugas ini kepada gereja. Gereja harus membawa warta, memberitakan melalui pesan Injil bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah. Gereja harus setia memberitakan ini dan dengan kuasa Roh Kudus. Ini tugas gereja.
Apakah orang mau percaya atau tidak, saudara? Ini tergantung kepada mereka dikaruniakan iman sejati atau tidak. Tidak perlu bukti Yesus menampakkan diri. Disinilah yang dituntut adalah iman. Ya. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita cukup meyakini Yesus itu ya Tuhanku, sebagai Tuhanku dan Allahku? Apakah orang-orang sekitar kita itu kita temukan masih menyimpan keraguan dan harus ada bukti, saudara? Ini ya di anak muda saya menemukan juga cukup banyak yang perlu bukti, saudara. Ya, mereka memakai logika, mereka untuk memikirkan Tuhan, tapi mereka tidak temukan logika tidak bisa menjawab mereka, saudara. Di zaman perkembangan ilmu pengetahuan, sains, teknologi yang makin canggih, ternyata makin banyak juga orang menjadi ateis. Ya, karena semua harus bisa dibuktikan dengan logika, dengan ilmu pengetahuan, dengan metode, metode sains. Kalau ada yang bisa dibuktikan dengan metode sains itu baru valid. Ya. Nah, orang skeptik itu juga mungkin berpikir dengan metode, dengan sains. Ya. Mereka kira kebenaran itu bisa diperoleh melalui metode. Pada metode banyak terbatasnya. Metode itu lahir dari pemikiran manusia, lahir dari uji coba yang manusia lakukan, dan juga banyak dikritik, sudah. Bagaimana Tuhan itu harus dibuktikan dengan metode, baru orang percaya sebagai kebenaran. Kalau tidak bisa dibuktikan, Tuhan itu tidak bisa dibuktikan dengan sains, mereka mengatakan Tuhan tidak ada. Mereka jadi ateis. Dan Tuhan tidak ada kebangkitan juga. Saudara, manusia harus sadar bahwa pikiran manusia, pengetahuan manusia sudah tercemar dosa. Perlu diterangi firman Tuhan untuk memahami hal-hal yang sifatnya supranatural, yang metafisika, saudara. Ilmu pengetahuan itu cakupannya mungkin untuk hal-hal yang fisik yang bisa diamati dengan panca indera kita atau bantuan alat-alat seperti mikroskop misalnya. Tapi hal-hal yang supranatural, yang metafisika, dunia roh, dunia spiritual, mujizat, itu wilayahnya bukan wilayah ilmu pengetahuan harusnya. Karena melampaui akal pikiran. Pekerjaan Tuhan itu melampaui rasio manusia, logika manusia, termasuk kebangkitan. Ya, kebangkitan Kristus. Saudara, kita harus ingat bahwa orang tidak diselamatkan karena ilmu pengetahuan, tapi orang dibenarkan dan diselamatkan karena iman. Bagaimana pengetahuan bisa menyelamatkan? Iman yang menyelamatkan, saudara. Maka seharusnya orang tidak membenturkan antara iman dan pengetahuan. Ya, orang membenturkan itu karena dianggap tidak bersatu dan dipisahkan antara iman dan ilmu. Saudara, iman kalau tanpa ilmu pengetahuan, ya hanya punya iman tapi tidak ada logikanya, ini mungkin jadinya seperti dukun kali ya. Cuman spiritual tapi tidak memakai logika, pakai mantra-mantra aja. Atau mungkin juga eh, ajaran-ajaran tertentu yang hanya menekankan iman tapi tidak menekankan logika. Buang logika, cukup beriman saja misalnya gitu. So ini bisa chaos, kacau, saudara. Atau yang sisi lain, saudara, punya ilmu tinggi tapi tidak punya iman. Orang bisa jadi jahat, orang bisa jadi membunuh, memanipulasi, ya, memakai ilmu pengetahuan merusak dan melakukan tindakan-tindakan kriminal. Saudara, iman Kristen tidak menentang pengetahuan, tapi iman Kristen itu mengintegrasikan ilmu dan iman, ya, memakai ilmu pengetahuan di dalam sarananya bagaimana memuliakan Tuhan. Itu ilmu dan iman diintegrasikan. Jadi orang boleh sekolah tinggi-tinggi, tapi juga harus mengisi hatinya dengan iman yang dalam, gitu ya. Kalau ada orang-orang sampai hari ini masih menunggu bukti yang real di depan mata yang bisa dibuktikan dengan metode, baru mau percaya Tuhan, sudah ini memang belum menerima anugerah Tuhan. Sudah. Orang kalau bisa mempercayai Tuhan Yesus, itu bukan karena kehebatan ilmu pengetahuan mereka. Bukan karena mereka bisa membuktikan Tuhan, baru mereka mau percaya. Ya. Orang bisa mempercayai Tuhan Yesus itu karena anugerahnya. Orang itu menerima anugerah khusus. Ya, maka Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan.
Jikalau bukan anugerah Tuhan yang tiba pada kita, orang paling pintar pun tidak mungkin bisa mengenal Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan iman kepada mereka. Sebaliknya, orang yang tidak punya pengetahuan tinggi pun bisa percaya Tuhan karena dia telah menerima anugerah dari Tuhan. Jadi mari kita pegang iman yang Tuhan sudah karuniakan dan kesetiaan kepercayaan kita menjadi terus bertumbuh tanpa kita harus menuntut bukti yang memang juga sangat terbatas. Dan mari kita jadi orang-orang yang Tuhan pakai terus untuk mewartakan berita ini, ya, kesaksian-kesaksian yang terus diberitakan untuk orang boleh akhirnya mendengar Roh Kudus bekerja dan mereka beriman kepada Tuhan. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Ini iman yang unconditional, sudah tidak tergantung pada kondisi. Tidak harus melihat, tidak harus menuntut bukti, tidak harus tergantung situasi, tergantung keadaan kita, tetapi percaya saja. Itulah iman yang sejati. Kiranya Tuhan memberkati untuk firman Tuhan hari ini. Saya mengundang contoh Abraham berdoa untuk firman Tuhan.